warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersiti Susila Kuresin dengan nomor peserta PPG 2015-02-797917. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Siliwangi, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran matematika di SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya pada materi fungsi inverse. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini jumpa lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, sebelum dimulai, silakan Pak Levi untuk memimpin doanya. Sebelum kegiatan pembelajaran ini segera dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Semua, alhamdulillah. Hadir semua ya. Latihannya dicek terlebih dahulu. Coba berdiri. Oke, duduk kembali. Oke, untuk kebersihannya juga dicek. Siapa tahu nanti di bawah ada sampah karena sekarang pelajaran terakhir. Tolong dibersihkan. Ya, kalau sudah bersih, terima kasih. Motivasi hari ini. Motivasi hari ini yang pertama adalah sebuah permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Nah, mudah-mudahan dengan kata-kata ini menjadi motivasi buat kita semua, ya. Materi yang minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi. Sekarang Ibu pengen nanya, ada yang disebut dengan fungsi. Apa itu fungsi? Coba Gilta, ya fungsi itu apa? Fungsi adalah pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan lainnya. Sip, terima kasih Gilta. Berikutnya nih, operasi pada fungsi ada berapa? Oke, siapa ulang? Ada 4, Ada yaitu 4. operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, itu ya mengenai materi minggu yang lalu. Ini adalah kalian harus bisa mengerjakan dulu soal pretestnya. Soal pretestnya nanti Ibu linknya akan di-share di grup. Coba dibuka handphonenya. Dibuka handphonenya.
buatkan di pertemuan sebelumnya. Teknik penilaian, apa saja teknik penilaian yang akan Ibu gunakan di pertemuan ini? Ada 4. Yang pertama adalah pretest. Ini pretest sudah kalian laksanakan tadi di awal. Yang kedua adalah diskusi. Berarti di dalam diskusi nanti kalian harus aktif. Kemudian yang ketiga adalah presentasi. Di dalam presentasi tentunya kalian harus bisa pede, bisa mengkomunikasikan dengan peserta yang lain di depan, ya. Seperti itu. Dan terakhir di sini ada evaluasi atau proses. Manfaat dari mempelajari infus fungsi yaitu, nah di sini yang pertama itu adalah proses pembuatan buku. Yang kedua adalah proses daur ulang. Nah, bisa daur ulang modal, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan permintaan dan penawaran. Kemudian proses produksi makanan. Dan yang terakhir adalah menyusun pemain dalam olahraga. Oke, berikutnya, nah ini ya, silakan simak tayangan video berikut. Nah, silakan. Apakah ini akhir perjalanan dari bahan-bahan bekas? Profilnya sudah gundul dan tidak aman lagi untuk digunakan. Tetapi apa yang dibuang orang menjadi komoditas berharga bagi sebuah perusahaan di Jerman Timur. Dan Schwaber terutama tertarik dengan ban dari truk-truk besar. Di pabrik daur ulang ban, bentuk asli tidak kelihatan. Karet yang dihancurkan dibentuk menjadi keset kecil hingga lembaran besar seberat 80 kg. Karet dipres dengan bobot 1000 ton sehingga sangat kuat. Kami bahkan melindasnya lagi dengan tang. Kami mengembangkan proses baru yang mengoptimalkan produk karet yang didaur ulang. Produk perusahaan lain mengintegrasikan karet alamiah atau substansi lain. Kami hanya menggunakan bahan bekas. Konsumen suka karet daur ulang. Jika digunakan untuk melapis lantai, lapisan tidak perlu direkatkan. Di istana Bluetooth, karet daur ulang digunakan untuk melindungi lapisan granit. Begitu restorasi selesai, lapisan karet bisa dibersihkan dan digunakan lagi di tempat lain. Bahan yang kuat ini bisa tahan bertahun-tahun. Oke, sudah ya nontonnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kalian simak dari tayangan video tadi? Mungkin ada yang bisa menjelaskan ya, guys ya? Gimana? Proses daur ulang bahan bekas menjadi karet. Oke, proses daur barang bekas menjadi karet. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oke, apa yang kalian pikirkan tentang konsep infus dalam pengolahan daur ulang tadi? Oke, Agni, gimana nih? Bahan yang awalnya dibuat dari karet sekarang didaur ulang atau dalam konsep infus dibalik dari barang jadi yaitu ban menjadi karet kembali. Oke, berarti dirubah ya dari ban menjadi karet kembali. Oke, silakan. Ada pertanyaan dari tayangan yang sudah Ibu paparkan di depan? Dilanjut ya. Oke, dilanjut lagi. Nah, waktunya sekarang berkelompok sesuai dengan kesepakatan tadi. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok berapa ini? Kelompok apa ya? Kelompok 3. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok berapa ini? 4. Kelompok 5 berarti. Kelompok ya. Kelompok sudah ya, berarti ada 5 kelompok. Silakan diskusikan bahan ajar dan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nanti
Ya, nama dibahas aja. Namanya ditulis. Jangan lupa ya, nanti tuangkan ke dalam kampak supaya mempermudah nanti di dalam proses presentasinya. Yang lain berarti kalau sudah ada jawabannya langsung aja dibuat di Canva di handphonenya. Biar mempercepat waktu. Sudah selesai berdiskusinya? Sedikit lagi. Ya, Kak. Dikirimkan ya kalau yang sudah selesai. Kelompok dua gimana? Sudah selesai? Sampainya udah. Apa dikirimkan ke ibu ya? Kelompok tiga udah selesai? Belum bu. Belum. Kelompok tiga ada sebelah mana ya? Ini. Oh itu di belakang. Kelompok satu udah selesai? Belum bu. Kelompok empat? Udah ya? Kirimkan ya. Sekarang kelompok berapa yang sudah siap untuk mempresentasikan? Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 sama teman-teman yang lain akan mempresentasikan tentang kecepatan tiap menit diukur dan dicatat dalam tabel yang ada di sini. Permasalahan bisa kalian lihat di tabel yang ada di depan. Waktu sama dengan menit, kecepatan mobil sama dengan meter per menit. Jelaskan. Ya, sekarang berupa fungsi subjektif, objektif karena setiap anggota domain terdapat tepat memiliki satu kawan pada daerah domain. Bisa kalian lihat tabel di depan seperti ini. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok yang mau bertanya.
kasih untuk Ulan dari kelompok 4 yang sudah bertanya. Untuk diagram tersebut kami tulis fungsi karena pada soal itu untuk detik kelima sekarang sudah memiliki pasangan, yaitu 5 dengan 180. Maka reaksi tersebut disebut fungsi di mana sudah kamu. Oke, terima kasih. Kelompok yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Oke, kita beri applause dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kelompok berikutnya adalah kelompok 2. Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelompok Patimura. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, yaitu tentang permasalahan dari data ini ya, dari jumlah baju kaos sebagai masukan, harga baju kaos sebagai keluaran. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir, buatlah diagram panah yang menunjukkan fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Nah, bisa dilihat diagram panahnya seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan. Ya. Baik, ya cukup sekian hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang saya sampaikan? Ya, Saya Nita dari kelompok 1 izin bertanya. Saya belum paham dari hasil presentasi yang kelompok 2 diskusikan. Kita akan membahas mengenai inverse. Bagian mana yang menunjukkan sebuah inverse dari tampilan tadi? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Gita dari kelompok 1 yang sudah menanyakan. Dalam perhatikan tampilan ini. Nah, ini menunjukkan relasi jumlah baju yang menunjukkan fungsi asal. Setelah itu di tampilan ini juga setelahnya ada merupakan kebalikannya, yaitu posisinya yang disebut inverse atau kebalikannya. Gimana, sudah paham? Paham, terima kasih. Sudah cukup, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kita beri applause dulu. Untuk kelompok 2 silakan kembali lagi ke tempat semula. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, untuk presentasi hari ini sudah selesai ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Saatnya iklan ya, supaya lebih ini lagi, fresh lagi. Sakitnya karena
di sini ada yang disebut dengan fungsi injektif, fungsi subjektif, fungsi bijektif. Nah, ada yang bisa mendefinisikan apa itu fungsi injektif? Sebelah sini. Oke, Girta, apa itu fungsi injektif? Fungsi injektif adalah anggota daerah asal memiliki satu relasi di daerah kawan. Namun, daerah kawan bisa memiliki anggota lebih dari daerah asal. Oke, sip. Mungkin dari yang lain ada yang berbeda? Wulan apa? Beda atau bagaimana? Sama sih. Oh, sama. Wulan mau menjelaskan fungsi subjektif? Ya. Boleh, silakan. Fungsi subjektif adalah ada anggota daerah asal memiliki relasi lebih dari satu pada anggota di daerah kawan. Ya. Yang terakhir adalah fungsi bijektif. Siapa yang mau menjelaskan apa itu fungsi bijektif? Oke, Aul. Gimana Aul? Fungsi bijektif adalah setiap anggota daerah asal tempat memiliki satu relasi dengan anggota daerah kawan. Oke, nah setelah kalian mempelajari materi hari ini mengenai fungsi inverse, tentunya kalian harus bisa membedakan antara fungsi injektif, subjektif, dan satu lagi adalah fungsi bijektif. Ini ya. Nah sekarang waktunya kembali ke tempat semula ya. Tadi kan kalian duduknya sekarang masih berkelompok. Silakan sekarang kembali lagi ke tempat semula duduknya. Oke, sudah ya, sudah kembali lagi ke tempat duduk semula. Baik, sebelum di posting atau ibu memberikan kesimpulan, mungkin ada yang bertanya dulu mengenai materi yang sudah ibu sampaikan atau dipresentasikan oleh teman sekelompoknya. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya. Gimana Ramdhani? Jadi apa syarat suatu fungsi memiliki inverse fungsi? Syaratnya itu adalah apa? Mungkin ada yang mau menjawab. Oke, Aul, bagaimana? Suatu fungsi memiliki inverse fungsi jika fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif atau koresponden satu-satu. Oke, berarti betul ya apa yang disampaikan oleh Aul bahwa yang dikatakan fungsi itu adalah harus korespondensi satu-satu. Nah, seperti itu. Kita tarik kesimpulan atau benang merah di pertemuan hari ini. Ya, yang pertama itu kita sudah membahas mengenai fungsi. Nah, di sini ada berapa fungsi tadi yang sudah kalian pelajari hari ini? Ada 3. Mulai dari yang pertama adalah fungsi injektif. Apa itu fungsi injektifnya? Fungsi yang setiap unsur berbeda di A memiliki saling berbeda di B. Oke, yang kedua fungsi subjektif. Fungsi Paham? Coba fungsi subjektif apa? Adalah fungsi yang jika dan hanya jika daerah hasil fungsi sama dengan daerah kawannya. Oke, terakhir adalah fungsi bijektif. Siapa? Opal, bagaimana Opal? Fungsi bijektif adalah fungsi satu-satu di mana banyak anggota A dan B sama dengan setiap anggota A memiliki domain berbeda di anggota B. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah, kesimpulan terakhir adalah fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Nesya, coba. Fungsi inverse merupakan suatu fungsi kebalikan dengan syarat fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif atau dalam kurung koresponden satu-satu. Oke, nah ini ya. Nah ini adalah contohnya, contoh fungsi dan inverse fungsi. Nah ini ya seperti ini. Berarti yang namanya inverse fungsi itu adalah kebalikan daripada
nanti Ibu share lagi. Ibu share ke WA group lagi ya. Ya. Waktunya 10 menit. Kita. Silakan dikerjakan. 10 menit ya. Oke, waktunya sudah habis nak. Kita lanjut ya. Udah beres? Ya. Kita lanjut sekarang. Nah, refleksi. Nah, seperti biasa refleksi hari ini ada 4 pertanyaan yang harus kalian checklist ya. Di sana ya atau tidak. Untuk formatnya ini Ibu akan berikan. Ulangan aja estafet ya. Oke, estafet belakang ya. Sebelum nanti dikumpulkan ya mengenai bahan ajar, kemudian LKPD-nya, kalian catat dulu hal-hal penting yang mungkin buat oleh-oleh di rumah supaya nanti pembelajaran hari ini bisa dimengerti ya. Silakan. Kalau sudah refleksinya bisa dikumpulkan beserta LKPD dan apa namanya bahan ajar yang sudah dikerjakan atau dipresentasikan oleh kalian. Yuk, di estafet saja. Bahan ajar dan LKPD-nya sekalian ya. Sudah? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Ibu ingatkan kembali mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah minggu depan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan supaya kita bisa belajar seperti sedia kala ya. Materi berikutnya adalah mengenai peluang kejadian. Nah, mungkin kalian nanti bisa buka modul atau buku yang sudah diberikan oleh sekolah ya yang dari perpustakaan bisa dibuka kembali mengenai peluang kejadian ya, sehingga pada saat nanti Ibu masuk kalian sudah siap dengan materi yang baru ini. Oke, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Silakan untuk KM memimpin doa supaya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beranjak pulang di sekolah, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum.